Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Kali ini kita akan membahas tentang rumus dari penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Jadi masih seputar dengan rumus-rumus seputar trigonometri gitu ya. Jadi sebelumnya itu kita masuk ke rumus perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk materi kalian bisa lihat, bisa buka buku paket matematika peminatan halaman 41. Nah, ini untuk rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Yang pertama, di sini kalau sebelumnya kita mengubah perkalian menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan, nah sekarang kebalikannya. Bentuk penjumlahan dan pengurangan akan kita ubah menjadi bentuk perkalian, gitu ya. Sebenarnya sih kebalikannya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini dia dalam bentuk soalnya itu bentuknya itu menjadi sin A ditambah sin B, maka nanti bentuk perkaliannya menjadi 2 dikali sin setengah A ditambah B kali cos setengah A min B. Jadi kalau dia sin plus sin berarti dia 2 sin cos. Jadi kalau kamu masih ingat rumus perkalian untuk pertemuan sebelumnya itu kan kalau misalkan dia 2 sin cos berarti menjadi sin plus sin. Nah, sama. Berarti ketika dia sin A plus sin B berarti menjadi 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Nah, ini didapat rumusnya. Jadi kebalikannya, gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan dia sin A min sin B berarti menjadi 2 kosin gitu ya. Dengan rumusnya di sini tetap sama, setengah A plus B. Nah, ini setengah A min B atau A plus B bagi 2, A min B bagi 2. Itu juga bisa seperti itu. Gitu ya. Ini sama bentuknya, cuma bedanya di sininya aja nih sin cos kosinnya. Kalau sin plus sin berarti 2 sin cos, kalau sin min sin berarti 2 kosin gitu. Lalu kalau yang cos plus cos gimana? Sama, berarti 2 cos cos gitu ya. Nah, berarti jadinya 2 cos setengah A plus B kali cos setengah A min B. Lalu kalau yang cos min cos berarti jadinya min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Jadi sebenarnya memang benar-benar kebalikan dari rumus perkalian pada materi sebelumnya. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini tentukan nilai dari sin 5x plus sin 3x, gitu ya. Nah, di sini berarti kalau sin plus sin, maka rumusnya menjadi 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Jadi kalau sin plus sin berarti jadi 2 sin cos, gitu ya. Nah, berarti di sini A sama B-nya yang mana? A-nya berarti yang 5x, lalu B-nya adalah yang 3x, gitu. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus, menjadi 2 sin setengah A plus B, A-nya 5x, B-nya 3x, cos setengah 5x min 3x. Sehingga 2 dikali sin setengah kali 5x tambah 3x, 8x. Cos setengah 5x kurang 3x itu adalah 2x. Nah, tinggal dikalikan nih. 2-nya tetap, sin setengah kali 8x itu dapat 4x, lalu ini setengah kali 2x jadinya x. Sehingga didapat hasilnya 2 sin 4x kali cos x. Jadi bentuknya bentuk penjumlahan diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kalau ini dalam bentuk tidak ada derajatnya gitu ya untuk A sama B-nya sudutnya, tapi dalam bentuk penyederhanaan dari bentuk penjumlahan kita ubah menjadi bentuk perkalian. Oke, ini untuk contoh selanjutnya, tentukan nilai dari sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat. Nah, di sini sin A dikurang sin B. Gitu ya. Kalau sin A dikurang sin B tadi kalau sin min sin berarti jadinya 2 kosin gitu ya. Nah, berarti di sini A-nya yang mana? A-nya yang 75 derajat. Lalu B-nya yang 15 derajat gitu. Nah, berarti tinggal masukkan ke rumusnya gitu ya. Jadi intinya apa? Hafal rumusnya gitu. Nah, berarti di sini 2 cos setengah, A-nya 75 ditambah B-nya 15, sin setengah 75 dikurang 15. Berarti jadinya 2 cos setengah kali 75 tambah 15 itu 90, sin setengah kali 75 dikurang 15 itu 60. Didapat 2 cos setengah kali 90, 45 derajat. Sin setengah kali 60 itu 30 derajat. Dicari nih sudut istimewa. 2 kali cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2.
Lalu sin 30. Sin 30 itu adalah setengah, berarti tinggal dikalikan. 2 kali setengah akar 2 kali setengah. Ini duanya bisa dicoret, tinggal akar 2 kali setengah. Maka didapat setengah akar 2. Nah, ini hasilnya. Seperti itu ya. Ini kalau ini udah ada angkanya dalam bentuk derajat A sama B-nya. Oke, untuk contoh selanjutnya di sini bentuknya adalah cos plus cos, yaitu cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Cos plus cos berarti menjadi 2 cos cos, gitu ya. Dengan rumusnya pasti setengah A plus B, setengah A min B. Nah, A-nya yang mana? A-nya yang 105 derajat, lalu B-nya adalah yang 15 derajat. Nah, tinggal masukkan ke rumusnya 2 cos setengah 105 tambah 15. Cos setengah kali 105 dikurang 15. Didapat di sini 2 cos setengah 105 tambah 15 120. Lalu 105 kurang 15 90. Berarti jadinya 2 cos setengah kali 120 dapat 60, setengah kali 90 dapat 45. Nah, cos 60 berapa? Setengah. Cos 45 setengah akar 2. Dikalikan 2 kali setengah akar 2. Ini 2-nya bisa coret, berarti hasilnya tinggal setengah akar 2. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi memang harus dihafalkan rumusnya. Oke, untuk contoh selanjutnya di sini tentukan nilai dari cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat. Ini dikurang. Nah, kalau dikurang rumusnya apa? Min 2 sin sin. Gitu ya. Nah, berarti jadinya cos 105 dikurang cos 15, A-nya itu tetap 105, lalu B-nya itu adalah yang 15. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Min 2 sin setengah kali 105 tambah 15. Itu dapat 120. Sin setengah kali 105 min 15 dapat 90. Berarti min 2 sin setengah kali 120 60. Setengah kali 90 45. Berarti sin 60 itu setengah akar 3, sin 45 itu setengah akar 2. Berarti min 2 dikali setengah akar 2, setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Nah, lalu min 2-nya ini kita coret. Minnya tetap ada nih ya, min 1 jadinya. Nah, akar 3 dikalikan setengah akar 2, yang dikalikan akarnya aja. Maka hasilnya adalah min setengah akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Maka didapat min setengah akar 6. Nah, seperti itu contohnya. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini, tentukan nilai dari sin 3x min 30 derajat dikurang sin 3x plus 60 derajat. Nah, ternyata di sini A sama B-nya tidak satu sudut gitu ya, dalam bentuk suku 2, ada yang bentuk x, ada yang bentuk derajat. Gitu ya. Nah, penyelesaiannya tetap sama. Kita lihat di sini aja sin min sin. Kalau sin min sin itu sudah pasti menjadi 2 kosin, gitu ya. Itu rumusnya. Nah, berarti di sini A-nya yang mana? A-nya itu yang 3x min 30 derajat, B-nya itu yang 3x plus 60 derajat, gitu ya. Jadi tentukan A sama B-nya. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusnya. 2, ini kita buat kurung yang besar karena di sini kurungnya banyak. Setengah kali dijumlahin A sama B-nya, yang 3x min 30 ditambah 3x plus 60, gitu ya. Lalu ini juga sama, sin setengah kali A min B, berarti 3x min 30 dikurang 3x plus 60. Didapatlah duanya tetap nih. Cos setengah kali 6x-nya dapat dari 3x tambah 3x. Lalu 30-nya dapat dari min 30 tambah 60. Gitu ya. Nah, kalau yang ini sin setengah kali min 90 dapatnya dari mana? Karena 3x dikurang 3x habis, lalu min 30 dikurang 60. Dapatlah tinggal min 90. Seperti itu ya dapatnya ya. Nah, jadinya 2 dikali, kalau yang ini dikali 2 masing-masing dikali setengah, masing-masing dikali setengah, dapat setengah kali 6 itu 3x, setengah kali 30 itu 15. Kalau yang ini setengah kali min 90 berarti jadinya min 45. Nah, didapatlah di sini 2 dikali, kalau ini kan tetap nih karena memang nggak bisa disederhanakan, yang bisa kita ubah yang ini aja, yang sin min 45. Kalau sin min 45 itu artinya tinggal setengah akar 2-nya depannya tambahin min, gitu ya kalau untuk yang sin, gitu, karena dia ada di kuadran 4 letaknya. Nah, berarti tinggal min setengah akar 2-nya tinggal dikaliin sama 2 aja nih, jadi 2-nya dicoret, jadi tinggal min akar 2. Nah, didapatlah hasilnya min akar 2-nya taruh di depan,
Jadinya min akar 2 cos 3x plus 15. Ininya udah nggak bisa diubah lagi atau disederhanakan. Berarti tetap cos 3x plus 15. Min akar 2-nya dipindahin ke depan karena dia bertindak sebagai koefisien di depan. Karena kalau di belakang jadi takutnya nyatu sama yang 3x plus 15 derajat. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap sama pengerjaannya, cuma memang di sini A sama B-nya dalam bentuk suku 2, yang satu dalam bentuk X, yang satu derajat. Gitu ya. Oke, untuk contoh soal yang terakhir di sini, tentukan nilai dari cos 100 derajat tambah cos 40 derajat per sin 130 derajat dikurang sin 10 derajat. Pengerjaannya tetap sama gitu ya, tapi di sini yang harus kamu perhatikan adalah karena dia bentuknya pecahan ya berarti pengerjaannya memang satu-satu detail ya. Gitu, jangan sampai salah. Untuk yang atas itu cos plus cos. Kalau cos plus cos ya berarti jadinya cos cos gitu ya. A-nya itu 100, B-nya itu 40. Berarti yang pertama dijumlah lalu dikurang. Lalu yang bawah sin min sin. Kalau sin min sin itu jadinya 2 kosin gitu ya. Sama, tapi ini A-nya 130, B-nya 10. Nah, tinggal dihitung di sini. Karena sama-sama atas bawahnya 2, boleh langsung kita coret dulu 2-nya. Gitu ya. Nah, lalu cos setengah, ini kan 100 tambah 40, 140. Lalu ini 100 kurang 40, 60. Yang bawah 130 tambah 10, 140. 130 kurang 10, 120. Nah, tinggal kita kaliin sama setengah nih masing-masing. Tinggal ini jadinya cos 70, ini cos 30 derajat. Yang bawah cos 70 juga. Lalu sinnya itu adalah sin 60 derajat. Ternyata di sini sama atas bawahnya ada yang sama, yaitu sama-sama cos 70. Boleh dicoret, jadi nggak perlu dicari hasilnya karena dia sama ya langsung coret aja. Jadi tinggal cos 30 per sin 60, tinggal cari. Cos 30 itu setengah akar 3, sin 60 juga setengah akar 3. Jadi kita bagi hasilnya itu 1. Gitu ya. Nah, jadi langsung seperti ini, jadinya satu-satu pembilang sama penyebutnya. Nanti memang kalau setelah sudah bentuk perkalian ada yang sama, boleh dicoret, gitu ya. Oke, ini untuk latihannya, kalian kerjakan, gitu ya. Hampir sama seperti contoh, jadi kalian perhatikan baik contohnya, lalu diperhatikan juga video pembahasannya, gitu ya. Ada 4 soal. Oke. Nah, selamat belajar untuk semuanya. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan via WhatsApp atau Zoom. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.